Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Jumpa lagi dengan kami di hari ini. Di kesempatan kali ini, saudara-saudara, kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai kematian Tuhan di atas tiang kayu salib. Nah, kita akan melihat kematian Tuhan di atas tiang kayu salib ini secara spesifik. Dia lebih mendalam, lebih mendetail. Jadi kayak gitu. Nanti dalam pembahasan kita ini, misalkan dalam sharing kami ini, kalau misalkan ada yang keliru, ada yang salah, kami mohon perhatian dari saudara-saudara untuk berkomentar tentang di mana letak kesalahannya, lalu kasih masukan buat kita. Kayak gitu, karena kita sadar betul kita tidak sempurna, pengetahuan kita terbatas soal hal ini. Kita hanya mencoba sharing mengenai hal ini supaya menjadi pengetahuan tambahan buat kita. Kayak gitu ya, saudara-saudara. Oke, kita mulai. Jadi bagaimana? Sebelumnya kita memperkenalkan saudara kita yang satu ini dulu. Tidak usah. Iya. Oke lah, tidak apa-apa. Saudara ini kita panggil dia Tine Raja. Baik, jadi topik yang akan kita bahas di hari ini ialah apa sih spesifik dari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, di samping saya ini kita punya Bung Tiner yang akan berdiskusi dengan saya, sharing dengan saya soal topik kita tadi. Kita langsung aja. Jadi bagaimana menurut Bung soal apa sih spesifik daripada kematian Tuhan? Spesifik. Apa ya? Kenapa? Mungkin Bu bisa jelaskan sedikit supaya kita bisa mengerti. Penggenapan itu penggenapan tentang nubuatan-nubuatan yang sebelumnya sudah ada. Jadi misalnya, karena nubuatan-nubuatan yang dulu itu tentang dari nabi-nabi sebelumnya kan, itu tentang Mesias yang akan datang, menderita dan mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Oh, itu ada nubuatan ya? Iya. Baik. Itu di kitab mana? Yesaya. Ya. Jadi selain penggenapan apa saja? Apakah ada yang lain selain penggenapan? Kan selain Tuhan datang untuk menggenapi nubuatan-nubuatan para nabi, selain itu apa lagi? Karya penyelamatan. Oke, baik. Soal karya penyelamatan, saya pikir kita semua sudah mengerti, sudah tahu. Nah, selain kedua hal ini, penggenapan dan karya penyelamatan, kira-kira ada yang lain? Tuhan Yesus kan dia pernah bilang dia akan datang untuk menyediakan Hukum Taurat, iya. tapi menggenapinya. Menggenapi. Oh, baik, mengerti. Seperti kasih. Dulu Baik. kan hukum Taurat kasih sesama saja. Baik. Tapi Tuhan Yesus bilang kasih musuhmu juga kan. Oh, begitu. Jadi kesimpulannya untuk menggenapi hukum Taurat itu, kesimpulannya jadi hukum Taurat itu hukum kasih mula-mula yang belum sempurna, begitu. Setelah Tuhan datang, Tuhan Yesus datang, dia menggenapi hukum Taurat yang belum sempurna itu, dia menyempurnakannya menjadi dua hukum kasih tadi. Jadi kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Jadi kayak gitu Bapak Ibu, kita sharing-sharing seperti ini untuk lebih memahami spesifik daripada topik
Tuhan datang untuk mati di atas tiang kayu salib kayak gitu. Jadi selain itu kira-kira masih ada apalagi selain ketiga hal tadi, penggenapan, Firman, karya penyelamatan, dan penggenapan menggenapi hukum Taurat. apa itu saja ada tempat sekarang. Oke, Bapak Ibu, kita sepertinya dari topik ini kita bisa dapat, dari diskusi kita ini kita dapat spesifik dari kematian Tuhan itu kita dapat 3 hal tadi. Menggenapi kitab para nabi, terus yang kemudian karya penyelamatan, diantaranya itu ada penebusan dosa, ada tercurah darah Tuhan yang kudus untuk menebus atau membasuh dosa-dosa umat manusia, dan yang berikut itu menggenapi hukum Taurat, yaitu menjadikan hukum Taurat itu menjadi 2 hukum kasih, 2 hukum yang pertama dan yang terutama, yaitu kasihi Tuhan Allah dan juga kasihi umat manusia seperti diri kita sendiri. Seperti itulah Bapak Ibu. Mungkin sampai di situ saja perjumpaan kita di kesempatan ini. Salah dan kurang kami mohon maaf, dan jika ada tambahan dari Bapak Ibu atau saudara-saudara, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk menulisnya di kolom komentar. Mungkin seperti itu saja. Sampai jumpa. Salam sejahtera, shalom, dan Tuhan Yesus memberkati.